Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Patandung dari Prodi Manajemen semester 3. Di kesempatan kali ini saya akan membahas hasil diskusi dari kelompok 1 yang di dalamnya mengandung 3 poin utama, yaitu apa saja tantangan negara bangsa dan koperasi abad ke-21, yang kedua adalah sasaran dan manfaat koperasi pilar negara, dan yang ketiga adalah UMKM 4.0. Yang akan kita bahas pertama adalah tantangan negara dan koperasi abad ke-21. Tantangan yang pertama yaitu ledakan pertumbuhan penduduk. Apa yang dimaksud dengan ledakan pertumbuhan penduduk? Ledakan pertumbuhan penduduk adalah terjadinya pertumbuhan penduduk secara cepat dan tidak dapat terkendali. Pertumbuhan penduduk menjadi sangat pesat dari angka 3 miliar pada tahun 1959 menjadi 6 miliar pada tahun 1999. Lonjakan ini berkisar sekitar 2 kali lipat dalam waktu 40 tahun. Proyeksi pertumbuhan penduduk hingga tahun 2050 mencapai angka 9 miliar atau berkisar sekitar 50% dalam kurun waktu 45 tahun. Nah, pada data di atas teman-teman dapat melihat, atau lebih jelasnya teman-teman dapat lihat di buku Koperasi Pilar Negara pada grafik 1. Di situ terlihat jelas bahwa lonjakan pertumbuhan penduduk sejak 50 tahun dari tahun 1950 hingga tahun 2000 sama dengan pertumbuhan penduduk 1000 tahun, yaitu dari tahun 1000 hingga tahun 1950. Tantangan yang kedua adalah krisis energi dunia. Nah, apa krisis energi dunia? Krisis energi dunia adalah di mana terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan sumber energi dunia. Terjadinya lonjakan pertumbuhan penduduk tadi otomatis akan meningkatkan atau melipat gandakan penggunaan energi di dunia, terutama penggunaan energi fosil. Contohnya seperti gas bumi, minyak bumi, nuklir, dan batu bara. Untuk mengatasi hal tersebut, negara-negara dan koperasi mengatasinya dengan cara menciptakan sumber energi renewable atau sumber energi hidro. Tantangan yang ketiga adalah kemiskinan dan konflik sumber alam. Kemiskinan terjadi akibat lonjakan pertumbuhan penduduk tadi juga yang sangat pesat, dan juga terjadinya revolusi industri pada awal abad ke-19 sehingga menciptakan terjadinya pengangguran massal dan kekurangan sumber pangan. Di negara RI era 1967 hingga tahun 1998 khususnya, terdapat 63 program pengentasan kemiskinan yang melibatkan sedikitnya 20 lembaga pemerintah departemen, non-departemen, lembaga keuangan dan pemerintah, dan bekerja sama dengan yayasan-yayasan swasta, konglomerat, koperasi unit desa, lembaga swadaya masyarakat, lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, United Nations Development Program, dan UNCHR dari PBB. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa jumlah penduduk pada tahun 1970, jumlah penduduk miskin pada tahun 1970 mencapai angka 70 juta. Namun pada tahun 1978 setelah dilakukannya program pengentasan kemiskinan turun menjadi 47,2 juta dan terus menurun hingga tahun 2011. Namun walaupun pada tahun 1998 sempat meningkat menjadi angkanya menjadi 49,5 juta, namun tidak pernah mencapai angka yang berada pada tahun 1970, yaitu 70 juta penduduk. Jadi dapat dikatakan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Indonesia dapat dikatakan berhasil.
Konflik sumber alam. Para ahli meneliti dan mengkaji pola hubungan antara hubungan sumber-sumber alam dan konflik selama ini, khususnya akhir abad 20, 70, dan awal abad ke-21 di berbagai negara. Sejumlah ahli berpendapat bahwa zona-zona kaya sumber alam sangat mudah beresiko terjebak konflik dalam negeri yang merapukan suatu negara bangsa. Dari sini lahirlah istilah resource curse yang mula-mula dikemukakan oleh Auti pada tahun 1993 yang menunjukkan rapuhnya keadaan sosial ekonomi rakyat dan negara-negara yang kaya akan sumber daya alam karena terjebak konflik dan korupsi. Sejak akhir 1990-an, jutaan orang tewas di Afrika dan Asia akibat konflik berdarah untuk memperebutkan sumber alam seperti berlian, permata, hasil-hasil hutan, dan mineral-mineral lainnya. Jadi, kekayaan sumber daya alam tidak menjadi sebuah tolak ukur bagi suatu negara untuk makmur dan sejahtera. Contohnya seperti negara Afrika Selatan dan Indonesia yang memiliki banyak kekayaan sumber daya alam, namun sulit untuk mencapai tingkat level kehidupan yang bertaraf tinggi, karena di dua negara ini sangat rentan terjadi konflik, korupsi, kekerasan, dan juga ketimpangan ke akses alam itu sendiri, sumber alam itu sendiri. Tantangan yang selanjutnya yaitu perubahan iklim dan pemanasan global. Perubahan iklim dan pemanasan global terjadi akibat aktivitas manusia, yaitu pembakaran bahan fosil, aktivitas pertanian, dan perubahan lahan, sehingga menyebabkan proses perubahan iklim, yakni gas rumah kaca. Contohnya tadi seperti pembakaran bahan fosil, yaitu contohnya batu bara. Batu bara memiliki emisi karbon dioksida yang cukup tinggi atau CO2. Terdapat juga aerosol hingga menyebabkan siklus karbon yang terganggu, sehingga terjadi perubahan iklim. Akibat dari perubahan iklim dan pemanasan global di Indonesia, yaitu mengancam 50% total keragaman hayati dan 80% terumbu karang sedang dalam kondisi severe. Kemerosotan larva ikan dan perubahan skala besar habitat ikan seperti ikan tuna, dan juga memicu kebakaran hutan yang pastinya akan mengancam keragaman hayati, ekosistem, kesehatan manusia, dan habitat satwa liar. Nah, untuk menghadapi masalah ini, negara Indonesia melakukan upaya penanaman 1 juta pohon dan juga upaya kerjasama multilateral untuk mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global. Poin yang kedua yaitu sasaran dan manfaat koperasi pilar negara. Tujuan atau sasaran dan manfaat koperasi pilar negara yang ingin dicapai ada 6. Yang pertama yaitu memajukan kesejahteraan umum. Cara koperasi memajukan kesejahteraan umum ada berbagai cara. Koperasi dapat memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan pendapatan anggota atau masyarakat, mengembangkan kegiatan masyarakat, contohnya seperti koperasi yang bergerak di bidang pertanian, sehingga para petani dapat membeli alat pertanian di koperasi dengan harga yang murah. Yang ketiga yaitu turut mencerdaskan bangsa, mengurangi tingkat pengangguran di suatu negara. Tujuan atau sasaran dan manfaat yang kedua ialah melestarikan ekosistem negara. Koperasi harus mampu melakukan pengembangan di yang kegiatannya berbasis tata kelola, yaitu eksplorasi dan eksploitasi, dan juga konservasi ekosistem seperti di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan pengelolaan lahan, dan juga perkebunan. Yang ketiga yaitu merawat Bhinneka Tunggal Ika. Koperasi harus mampu merawat nilai-nilai dan tradisi, merawat dan mengembangkan kearifan-kearifan lokal,
kearifan-kearifan lokal yang umumnya berhubungan dengan sumber alam, yang hanya masyarakat lokal lah yang mampu menjaga dan merawat tempat tinggal mereka. Yang keempat yaitu merawat bumi, air, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Jadi koperasi harus mampu memanfaatkan kekayaan dan sumber-sumber alam yang dimiliki untuk kemakmuran rakyat. Yang kelima yaitu membentuk karakter bangsa berbasis nilai-nilai koperasi yang berujung pada penguatan demokrasi dan negara hukum. Koperasi kita sudah berjalan dengan cara berdemokrasi. Koperasi dijalankan dengan nilai-nilai fundamental yang terdapat dalam Pancasila. Contohnya seperti kesejahteraan, kesetaraan, solidaritas, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam yaitu memperkuat ketahanan pangan. Koperasi telah melewati dua krisis yang sangat hebat, yaitu krisis pangan dan krisis energi. Koperasi akan terus berusaha melakukan aktivitas produktif untuk meregenerasi dan memperbaharui energi-energi lokal dan juga sumber energi pangan yang dimiliki. Poin yang ketiga yaitu UMKM 4.0. Apa yang dimaksud dengan UMKM? Jadi, UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu definisi UMKM adalah suatu usaha produktif yang dilakukan oleh seseorang atau individu dan juga badan usaha yang telah memiliki kriteria sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu UMKM dibedakan berdasarkan aset dan omsetnya. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro harus memiliki aset kurang dari 50 juta dan omsetnya harus kurang dari 30 juta. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset 50 juta sampai 500 juta dan pastinya omsetnya juga akan lebih besar, yaitu 300 juta sampai 2,5 miliar. Dan sedangkan usaha menengah adalah usaha yang memiliki 500 juta sampai 10 miliar dan omsetnya memiliki 2,5 hingga 50 miliar. Revolusi Industri keempat atau Industrial Revolution 4.0 dikemukakan pertama kali atau diperkenalkan pertama kali oleh Klaus Schwab pada pertemuan World Economic Forum pada tahun 2016. Schwab mengatakan bahwa revolusi industri sedang berlangsung dan menaklukkan batasan antara fisik, digital, dan biologis. Atau secara sederhana, revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Era revolusi industri beberapa dekade ini telah meledak dengan ditandainya adanya perubahan di berbagai bidang dengan teknologi sebagai penggerak utamanya. Tidak terkecuali UMKM. Tantangan terbesar yang dihadapi UMKM dalam revolusi industri keempat yaitu adalah bagaimana cara beradaptasi dengan teknologi yang ada. UMKM sekarang ini memang ada yang telah go online dan masih banyak juga yang masih offline. Dari ini sangat dibutuhkan campur tangan pemerintah dan juga pelaku industri lainnya. Proyeksi digitalisasi memberikan keuntungan dan efektivitas bagi UMKM. Contohnya dengan adanya digitalisasi yang terkoneksi luas sehingga pelaku UMKM dapat menyebarluaskan jasa atau barang yang mereka jual, atau dengan kata lain dapat memperluas pasar sehingga meningkatkan keuntungan bagi UMKM itu sendiri. Revolusi industri keempat ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membawa dampak negatif. Contohnya seperti bagi pekerja yang bersifat low skill workers atau bersifat repetitif.
yang dapat dengan mudahnya tergantikan oleh kecerdasan buatan, mesin, atau robot. Tahapan revolusi industri sebelum revolusi industri keempat, yang pertama adalah pada abad ke-18 ditandai dengan mesin uap dan manufaktur. Revolusi industri kedua ditandai dengan adanya produksi massal dan mesin listrik pada abad ke-19. Dan revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya penemuan komputer dan juga teknologi informasi pada abad ke-20. Dan sekarang adalah masa di mana revolusi industri keempat. Berikut adalah contoh-contoh perusahaan yang memperlakukan revolusi industri keempat. Contohnya seperti perusahaan Suzuki, Adidas, Nestle, Amazon, Uber, dan DHL. Di Indonesia, produksi Suzuki di Cikarang telah menggunakan tenaga robot. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.